Ya, baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumil qiyamah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Summa amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmatnya, karunia-Nya, rahmat-Nya hingga kita bisa ada di majelis ini. Semua karena nikmat-nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Utamanya yang patut kita syukuri adalah nikmat kita ada di dalam agama Islam, nikmat diberi oleh Allah Subhanahu wa taala iman, dan nikmat diberi kesehatan serta diberi waktu luang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa membalas setiap amal-amal soleh kita dengan kebaikan-kebaikan nanti di dunia wal akhirah. Salam dan salawat untuk Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta keluarga beliau, istri-istri beliau, putra-putri beliau, para sahabat serta seluruh kaum muslimin yang mengikuti jejak Nabi kita dengan baik dan benar hingga yaumul qiyamah. Pada dua pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang wasiat Nabi yang pertama dan yang kedua. Kita lanjutkan wasiat Nabi SAW yang tertera dalam Musnad Imam Ahmad dan di dalam Sunan Ibnu Majah di nomor hadis 4171. Yang ketiga adalah Nabi memberikan nasihat wa jami'il ya'sa mimma fi aidin nas. Kumpulkan keputusasaan terhadap apa-apa yang ada di tangan manusia. Nasihat Nabi SAW ini kurang lebih kita diperintahkan untuk bertekad untuk tidak mengharapkan apa-apa yang ada di tangan manusia. Bertekad untuk memiliki rasa cukup. Bertekad untuk tidak hasad dengan pemberian yang Allah berikan pada orang lain. Dan ini adalah salah satu hal yang sangat baik, karena seseorang akan bisa merasakan bagaimana nikmatnya dia diberi anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah dia peroleh selamanya. Betapa banyak manusia yang kemudian tidak bisa mensyukuri nikmat-nikmat dari Allah, kemudian dia hasad dengan orang lain. Iri dengan apa yang diperoleh oleh temannya, iri atas apa-apa yang ada di tangan manusia. Ini adalah sifat yang tidak baik, yang dengannya akan kemudian muncul berbagai macam perilaku-perilaku yang buruk. Dan Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan pujian kepada 3 orang dalam Sahih Muslim di nomor 2965 dari Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha yuhibbul 'abdal taqiyya al-ghaniyya al-khafiyya." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai hamba yang dia itu bertakwa, kemudian hamba yang merasa cukup, merasa kaya dirinya, dan hamba yang tidak ingin menampakkan dirinya. Takwa adalah menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu yang datang dari Allah, menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan ilmu pula yang datang dari Allah, dan merasa cukup al-ghaniyah bukan harus dengan harta yang melimpah, tapi merasa cukup dalam hatinya bahwasanya dia tidak butuh pada orang lain. Dan yang ketiga, Allah mencintai hamba yang tidak ingin nampak, yang ingin menyembunyikan amal-amal kebaikannya. Para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu, orang-orang soleh terdahulu, mereka sangat ingin menyembunyikan amal-amal soleh mereka, tidak dinampak-nampakkan karena ingin menjaga dari keikhlasan hati. Karena beda antara ikhlas menyembunyikan kemudian ingin syiar dan riya, itu bedanya sangat tipis sekali, dan setan akan sangat pintar sekali memainkan hati seorang hamba yang lemah.
Maka kalau merasa hatinya lemah, maka sebaiknya tidak usah dinampak-nampakkan amal itu, kecuali memang sebagai bagian dari syiar Islam. Contoh ketika sholat berjamaah, maka harus dinampakkan, tidak boleh dia menyembunyikannya, karena syiarnya adalah dinampakkan. Kemudian dalam hadis yang lain di riwayat Bukhari nomor 1428 dari sahabat Hakim bin Hizam radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Wa man yastaghni yughnihillah." Barang siapa yang berusaha mencukupkan dirinya, merasa dirinya cukup, ya, tidak merasa kurang atas pemberian dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan kecukupan padanya. Apa yang kita terima selama ini, kita merasa cukup, ya, tidak terus kemudian kok masih kurang, maka Allah akan berikan kecukupan pada hati kita. Maka dikatakan oleh para ulama, sebagaimana dikatakan oleh Syekh Abdul Razak bin Muhsin Al-Abbad hafizahullah ta'ala, seorang ahli hadis yang beliau masih aktif sekarang mengajar di Masjid Nabawi. Beliau mengatakan bahwasanya barang siapa yang berputus asa atau tidak mengharapkan apa-apa yang di tangan manusia, maka dia menjalani hidupnya itu dengan tenang, penuh wibawa dan mulia, karena dia tidak butuh dengan orang lain. Tapi begitu dia itu menggantungkan hatinya pada orang lain, maka hidupnya akan terhina, tidak memiliki kemuliaan. Dia menjadi orang yang rendah di mata manusia. Karena apa? Dia senantiasa minta tolong, selalu butuh dengan orang lain. Sedikit-sedikit dia minta tolong, sedikit-sedikit dia butuh dengan orang lain. Dia tidak merasa sekarang dirinya cukup. Maka orang yang sering meminta bantuan atau menggantungkan hidupnya pada orang lain, maka dia akan rendah di hadapan manusia. Tapi kalau dia merasa cukup, saya cukup ini, saya bisa. Untuk beberapa hal dia mungkin harus membayar orang, ya, mengerjakan rumahnya yang bocor barangkali, ya tidak harus kemudian ditandangi sendiri. Bisa minta tolong orang lain. Nah, dia membayar, menggaji pegawai, itu bagian dari dia memiliki keutamaan. Karena dia tidak mengatakan pada orang yang dimintai bantuan untuk memperbaiki rumahnya, kemudian berharap, mudah-mudahan tukangnya gratisan. Ini namanya menggantungkan sama orang lain. Tapi menggantungkan orang lain tidak mutlak kemudian terus semua ditandangi semua, tidak. Tapi begitu dia pada pos-pos tertentu yang memang dia harus dikerjakan orang lain, ya silakan dikerjakan orang lain. Tapi kemudian diberi bayaran, diberi gaji. Nah, ini mulia. Tidak kemudian berharap, wah motor saya rusak, kasihkan teman aja untuk perbaiki, paling gratisan dia. Dia pinter mendani motor. Dia teman saya. Bukan seperti itu. Tapi kita beri dia gaji, kita beri upah sebagai jeripayahnya dia memperbaiki kerusakan yang ada pada barang-barang kita. Itu sebagai bentuk apa? Kita tidak menggantungkan pada orang lain. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Az-Zumar ayat 36, "Alaihissallaha bikafin 'abdah." Bukankah Allah itu cukup bagi hambanya? Jadi seorang hamba yang menggantungkan hidupnya, semua kebutuhannya itu sandarannya pada Allah. Ini penting ya Mas. Karena memiliki sifat cukup itu manfaatnya sangat besar sekali. Karena orang akan memiliki banyak keutamaan dengan sebab dia merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagai bentuk tingginya ketauhidan seseorang, yaitu dia bergantung hanya pada Allah, tidak bergantung pada manusia. Apa yang dimaksud bergantung dengan manusia? Ya dia berharap banyak kepada manusia. Kalau dia melakukan ini, mudah-mudahan dia akan begini dan begitu. Dia tidak menggantungkan sama Allah. Begitu orang yang kita gantungi itu kemudian tidak sesuai dengan prediksi kita kecewa. Kita berharapnya besar. Kita berharapnya banyak. Nah, yang ini tidak dibenarkan. Ya. Maka akan merusak ketauhidan seseorang. Tawakalnya pada Allah akan banyak berkurang. Maka sandarkan semua pada Allah Subhanahu wa taala. Kita berusaha, kita berkarya, kemudian gantungkan sama Allah. Allah yang mengatur rezeki kita, Allah yang mengatur kehidupan kita. Allah meluaskan rezeki satu kaum, Allah menyempitkan kaum yang lain. Itu semua dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jangan kemudian saya gantungkan sama orang itu. Begitu orang yang kita sandari itu pergi, sandaran kita akan roboh. Kita akan terjatuh. Dan kita akan banyak menyesal nanti pada hari kiamat. Ya.
Nabi SAW mengingatkan pada kita tentang keutamaan orang yang memiliki sifat keutamaan dalam mencari rezeki, tidak menggantungkan pada orang lain. Kata Nabi SAW, "Walladhi nafsi biyadihi la ayyakhudha ahadukum hablahu fayahtatiba ala dhuhrihi khairun lah min ayyatiya rajulan fayas'alahu a'tahu aw mana'ah." Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh seseorang dari kalian ngambil tali, mencari kayu, kemudian dipikul di atas punggungnya, itu lebih utama daripada dia menggantungkan, meminta-minta belas kasihan pada orang lain. Entah yang kita minta itu memberi, entah orang yang kita minta menolak. Tidak utama, karena tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Dan para anbiya telah memberikan contoh pada kita semua bagaimana mereka tidak membutuhkan pada uluran tangan orang lain. Mereka semua mengusahakan apa yang mereka mampu untuk melakukan sendiri. Tapi kalau pada hal-hal tertentu yang tidak mampu melakukan, maka minta tolong pada orang lain dalam hal ini, maka tidak mengapa. Ya. Jamaah sekalian yang dimulakan oleh Allah Subhanahu wa taala, keutamaan orang yang memiliki sifat cukup dari apa yang Allah berikan, maka dia akan banyak memperoleh kebaikan. Yang pertama adalah orang yang merasa cukup dengan pemberian dari Allah, hatinya itu akan diisi dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Hatinya akan diisi oleh keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Coba Mas, HP-nya taruh aja. Antum tidak butuh sama HP saat ini. Ya. Terus jangan sandar. Ya, biar dapat faedah ilmu. Ya, ngobrolnya dihentikan dulu, didengarkan dulu. Ya, karena faedah seperti ini mungkin nggak akan sampean dapat nanti di luar sana. Ya. Orang yang memiliki sifat cukup yang Allah berikan pada dirinya, itu akan dipenuhi hatinya dengan keimanan pada Allah Subhanahu wa taala. Betapa tidak, karena orang yang merasa cukup gantungannya hanya pada Allah. Dia nggak gantungkan sama orang lain. Bahkan dikatakan oleh Imam Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, "Inna arja ma akunu li rizqi idza qalu laisa fil baiti daqiqun." Saat yang paling aku harapkan untuk mendapatkan rezeki dari Allah adalah ketika pada pagi hari dikatakan di rumahku tidak ada tepung untuk bikin kue, untuk bikin makanan. Jadi ketika tidak ada ketidakadaan harta di rumah, ketidakadaan sesuatu yang kita miliki, itu justru pengharapan seorang hamba pada Allah semakin besar. Maka karena apa? Dia memiliki sifat qanaah, merasa cukup dari pemberian dari Allah, sehingga gantungannya langsung pada Allah. Begitu kita nggak punya uang, langsung berharap sama Allah. Bukan mudah-mudahan ada yang ngasih, mudah-mudahan ada yang belas kasihan sama saya. Bukan seperti itu. Bahkan Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, "Asarru ayyamin ilayya yaumun asbihu wa laisa indi syai'un." Hari yang paling membahagiakan aku adalah ketika pada hari pagi subuh, kemudian aku tidak menemukan apa-apa. Pagi hari kita bangun gak nemu makanan, itu kata Imam Ahmad hari yang paling membahagiakan aku. Kalau kita sudah pusing 7 keliling gak ada apa-apa, gak megang uang tanggal tua, akeh kasbonan, bingung. Imam Ahmad mengatakan hari paling bahagia pada hari itu. Kenapa? Gantungkan hatiku semakin pada Allah semakin tinggi. Semakin mereka tidak punya, imannya semakin tinggi. Nah, ini beda dengan kita. Kita tidak punya apa-apa, semakin tipis iman kita dan kita seudon sama Allah. Maka berhusnudonlah pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu yang menjamin rezeki kita, bukan orang lain. Ya, Allah yang jamin rezeki kita. Yang kedua, keutamaan orang yang memiliki sifat senantiasa cukup adalah dia akan memperoleh kehidupan yang baik. Kehidupannya Allah akan jamin. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nahl ayat 97, "Man 'amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah." Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik dia laki-laki maupun perempuan, dan dia dalam keadaan beriman, maka sungguh akan aku berikan hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Orang beriman, laki-laki perempuan, dan dia soleh, akan diberi kehidupan yang baik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an dan Imam Hasan Al-Basri rahimahullah ketika menafsirkan
firman Allah hayatan thayyibah, mereka mengatakan al-qanaah. Orang yang beriman pada Allah, mengerjakan amal soleh, itu diberi kehidupan yang baik, yaitu diberi sifat qanaah, diberi sifat merasa cukup pemberian dari Allah. Kalau orang tidak memiliki sifat qanaah, walaupun diberi sekian puluh juta sekalipun dalam satu bulan, satu hari nggak akan merasa cukup. Selalu kurang dan kurang. Orang yang diberi oleh Allah Subhanahu wa taala sifat qanaah dalam hatinya, maka dia akan diberi kehidupan yang baik. Dan ini yang perlu kita teladani dari para ulama-ulama kita terdahulu. Kemudian Allah berikan pula rezeki yang halal dan thayyib. Ya. Hayatan thayyibah bisa maknanya, kata para ulama yang lain mengatakan diberi halal, rezeki yang halal dan thayyib. Halal dan baik, baik dari sisi memperolehnya, baik dari segi zatnya. Karena ada makanan yang halal, cara memperolehnya baik, tapi zatnya tidak baik. Kita bekerja halal, tapi kita belikan makanan-makanan yang justru merusak tubuh kita. Ini berarti makanannya tidak baik. Atau makanannya baik, enak, tapi cara memperolehnya tidak baik, maka ini pun juga tidak thayyiban. Maka mengumpulkan dua sifat, cara memperolehnya baik, sifat zat makanan baik akan menumbuhkan tulang daging yang bisa membawa yang memiliki tubuh itu taat pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, orang yang memiliki sifat cukup qanaah itu diberi sifat oleh Allah mampu mensyukuri nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Orang yang pandai bersyukur karena dia merasa cukup pemberian dari Allah. Walaupun gajinya tidak banyak, walaupun penghasilannya tidak banyak, tapi dia merasa cukup gitu. Betapa banyak kita lihat orang-orang yang kaya, dia merasa masih kurang terus, hidupnya nggak tenang. Karena apa? Dia tidak diberi oleh Allah nikmat berupa mensyukuri nikmat Allah berupa sifat cukup, merasa kurang terus. Maka Nabi SAW berkata kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam hadis riwayat Ibnu Majah di hadis nomor 4217, ya Abu Hurairah kun wira'an takun abdan nas wa kun qani'an takun ashkaron nas. Wahai Abu Hurairah, jadilah engkau orang yang warok, niscaya engkau akan menjadi hamba yang paling taat. Warok itu adalah meninggalkan hal-hal yang sifatnya syubhat, hal-hal yang sifatnya haram. Jadi tidak hanya yang haram, yang syubhat, yang samar-samar ditinggalkan, namanya warok. Jadi orang yang berhati-hati atas perbuatan, tingkah laku atau makanan yang dikonsumsi ini haram, apakah ini syubhat, meragukan, maka dia tinggalkan, namanya warok. Orang yang berhati-hati. Maka kalau orang itu warok, maka dia akan menjadi hamba yang paling taat pada Allah. Mau mengerjakan ini, takut, jangan-jangan ini dosa. Ini makan ini, jangan-jangan nanti dosa. Karena dosanya tidak jelas gitu loh. Karena tidak jelas maka dia tinggalkan. Ini namanya warok. Maka kalau orang bisa menerapkan sifat warok, maka dia akan menjadi orang yang paling taat. Kemudian wakun qani'an takun ashkaron nas. Jadilah orang yang qanaah, yang merasa cukup pemberian dari Allah, maka niscaya engkau akan menjadi orang yang pandai bersyukur, orang yang paling bersyukur. Diberi rezeki ini, diberi nikmat ini, kurang terus, gak ada syukurnya orang ini, tidak pandai bersyukur. Tapi kalau kita merasa cukup pemberian dari Allah, diberi nikmat sekian, alhamdulillah, senantiasa bersyukur pada Allah, maka dia akan diberi sifat, yaitu orang yang pandai bersyukur pada Allah. Merasa cukup, diberi sekian cukup, diberi lebih dari itu dia lebih syukuri lagi, begitu seterusnya. Ini adalah sifat yang sangat luar biasa. Dia nggak banyak berkeluh kesah untuk urusan rezeki. Diberi sekian, dapatnya sekian. Tidak pernah dia mengeluhkan pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah sudah menakar rezeki kita ini sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala dan hikmah. Kita kan nggak tahu rezeki kita seberapa takaran satu hari kan, nggak tahu. Gaji itu bukan patokan rezeki. Gaji itu bukan patokan rezeki. Tapi kalau gaji itu dari rezeki, bagian dari rezeki, iya. Tapi bukan berarti kemudian kalau nggak dapat gaji nggak dapat rezeki, salah. Karena rezeki bisa maknanya lain, bisa tidak hanya berupa gaji yang sifatnya materi uang, diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala,
diberi sifat mensyukuri nikmat Allah itu kan rezeki. Diberi sifat taat pada orang tua, diberi istri kalau yang sudah berkeluarga, diberi istri yang selalu membantu suaminya, itu rezeki. Diberi anak yang sudah punya anak, anaknya nurut sama bapak ibunya, itu rezeki. Dan Allah sudah menakar rezeki kita. Dan tidak usah iri dengan orang lain. Kemudian merasa, wah dia kok dapat banyak, saya nggak dapat banyak nih. Kerjaannya sama. Nah, barangkali gitu. Nggak usah berkeluh kesah. Ini pembagian dari Allah yang harus kita nikmati. Orang yang banyak berkeluh kesah tentang rezekinya, berarti dia sedang berkeluh kesah atas pembagian dari Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya kita tidak ridho dengan pembagian dari Allah. Nikmati saja setiap hidup kita. Nggak usah berkeluh kesah. Nggak usah merasa, wah kenapa kok saya begini, kenapa saya sudah kerja keras kok dapatnya sekian. Nikmati saja. Maka kita akan menjadi orang yang pandai bersyukur pada Allah Subhanahu. Tapi kalau yang sudah dapat kemudian masih berkeluh kesah, kurang, dia akan tidak bisa merasakan nikmatnya. Untuk gambaran saja sebagai bentuk kita mensyukuri nikmat Allah, di luar sana banyak orang-orang yang untuk mencari pekerjaan saja itu susahnya setengah mati. Untuk mencari tempat tertentu di sebuah perusahaan mereka harus bersaing dengan sekian banyak orang. Itu pun belum tentu mereka bisa survive di sana. Ada yang masih baru lulus kemudian bingung mencari pekerjaan sana sini, setelah 4-3 tahun kuliah sudah habis keluar biaya berapa. Nah, kita yang sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat berupa tempat untuk mengais rezekinya Allah, maka nikmati. Bandingkan dengan orang luar sana yang masih pontang-panting nggak jelas tempatnya. Kemarin saya dari Gresik itu naik Grabnya itu 4 tahun nge-Grab, 12 tahun megang lem Jembatan Merah Manyar Gresik, 12 tahun. Sudah hafal rute sana sini, orang Madura. 12 tahun. Ya cerita, dulu Pak, mobil itu kalau dijual harganya saya dulu beli itu 80 juta. Len itu, len yang panjang warnanya hijau pupus itu 80 juta. Nah, dia lewat ketemu sama temennya yang dulu kernet, terus sekarang megang mobil sendiri. Ngomong-ngomongan sambil lampu merah. Tanya berapa harganya. Mobil ini dia beli harganya 30 juta. Ada yang dijual 15 juta. Rame enggak? Ya dilakoni aja Pak katanya. Enggak ada penumpangnya itu dia. Jalan gitu aja. Kartu keanggotaan itu dulu dijual masuk itu harganya 2.500.000. Sekarang kartu keanggotaan itu dijual 300.000 rupiah. Artinya semua jadi berubah. Penghasilan tentu tidak sebanyak ketika tahun-tahun era 2000-an. Karena persaingan antar angkot ditambah dengan masuknya moda transportasi berupa online, itu bersaingnya mereka. Nah, saya bilang ya pokoknya kita gerak saja Pak. Mencari rezekinya Allah itu gerak, jangan diem. Artinya kita berusaha gitu loh. Kita berusaha, apa saja usahanya silakan. Allah nggak membatasi kerja ini harus begini kan nggak dibatasi. Mau kerja apa di sektor ini silakan, nggak ada yang dibatasi sama Allah. Asalkan halal, nggak menyangkut riba, nggak ada dosa, nggak nipu-nipu, nggak nyuri, selesai. Silakan mau berkarya apa saja. Ya, silakan bekerja apa saja, nggak dibatasi sama Allah. Nah itu kemudian menjadi motivasi bagi kita agar banyak bersyukur pada Allah. Kemudian yang keempat, orang yang memiliki sifat merasa cukup pemberian dari Allah itu akan diberi keberuntungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Muslim nomor 1054, qad aflaha man aslama wa ruzika kafafan wa qanna'ahu Allahu bima atahu. Sungguh beruntung orang yang memeluk Islam
Kita ini memeluk Islam itu beruntung. Yang kedua diberi rizki yang cukup, ya. Warizqan kafafan. Yang ketiga diberi oleh Allah anugerah qanaah. Ini nikmat, orang beruntung. Kita sudah beragama Islam, Allah berikan kita rezeki, Allah berikan kita sifat qanaah. Ini orang yang beruntung. Karena kalau tidak, dia akan terjatuh pada poin yang kelima, yaitu apa? Terjaga dari berbagai macam dosa. Orang yang bisa menjaga sifat qanaah cukup, ya, tidak hasad, tidak rakus, tidak tamak untuk urusan dunia, dia akan terjaga dari dosa. Kenapa? Oh, dia merasa cukup kok. Karena kalau orang tidak merasa cukup dengan pemberian dari Allah, dia akan menghalalkan segala cara. Yang penting saya dapat. Yang penting saya pulang bawa rezeki untuk anak istri saya dan keluarga saya. Mau caranya bagaimana, sakarepe. Yang penting saya pulang bawa uang. Nah, ini namanya nggak bener. Karena rezekinya Allah tuh nggak akan bisa dicari kecuali dengan cara yang halal. Loh, kok bisa Ustaz? Ada orang mencuri kok dapat uang, korupsi dapat uang. Bukan berarti Allah kemudian ridho. Bukan berarti Allah ridho. Itu ujian bagi seorang hamba. Diberi oleh Allah jalan-jalan yang terbuka menuju surga, jalan-jalan menuju neraka. Bukan berarti kemudian Allah ridho. Enggak. Diberi ujian seorang hamba itu. Maka orang yang merasa cukup dengan pemberian dari Allah mendorong dia untuk menahan diri dari sifat hasad, menghalalkan segala cara, kemudian berbuat zalim pada orang lain. Kan cukup karena dirinya. Untuk apa dia membohongi orang lain? Untuk apa dia kemudian mendolimi orang lain? Untuk apa dia mengambil harta orang lain? Saya cukup kok. Walaupun gaji saya cuma segini. Nah, merasa cukup dengan pemberian dari Allah itu penting. Di tengah kehidupan kita yang begitu keras, persaingan mencari rezekinya Allah di semua sektor industri, maka memiliki sifat qanaah itu sangat penting. Karena orang tidak akan merasa kemerungsung dengan nikmat yang datang pada orang lain. Karena takdir Allah Subhanahu wa taala untuk urusan rezeki itu sudah dibagi. Apa yang sampai pada kita itulah rezeki kita. Apa yang pergi ke orang lain ya rezekinya orang lain, bukan rezeki kita. Itu saja. Selesai. Jadi gampang urusannya. Enggak kemudian kita kemerungsung, ya marah-marah, sakit hati, marah sama orang yang kita temui karena dia lebih sukses dari kita. Untuk apa? Tidak usah kita kemudian hasad, kemudian berdusta, akhlaknya buruk, namimah, ngadu domba. Masya Allah. Ya, ini semua karena apa? Dia tidak merasa cukup dengan pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan yang terakhir, orang yang diberi kekayaan yang sejati itu adalah orang yang merasa cukup dengan pemberian dari Allah tadi. Orang yang kaya yang sesungguhnya, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim, laisal ghina an kasratil arda walakinnal ghina hinan nafs. Kekayaan itu bukan karena banyaknya harta benda, bukan karena emas, perak dan segala macam urusan-urusan dunia, tapi kaya yang sesungguhnya adalah kayanya hati. Kalau hati kita sudah kaya, harta kita tidak sebegitu banyak, akan kita bisa nikmati. Tapi kalau hati kita itu tidak merasa cukup dengan pemberian dari Allah, merasa kurang terus, harta segitu banyak pun nggak akan cukup. Walaupun kita diberi 2 lembah emas, akan terus merasa kurang. Diberi 3 lembah emas, emas semua sak lembah itu, kita rasa kurang terus. Kenapa? Hatinya tidak diberi rasa cukup oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dampaknya dia akan berbuat dosa, berbuat zalim, menyakiti orang lain dan seterusnya. Mudah-mudahan nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ketiga ini bisa membantu kita untuk urusan harta kita, agar harta ini tidak kemudian menjadikan kita mendolimi haknya Allah, mendolimi haknya orang lain, dan mendolimi diri kita sendiri. Karena untuk urusan harta, kadang saudara bisa jadi musuh bagi kita, teman bisa menikam kita dari belakang karena urusan harta. Banyak orang kemudian bersengketa dengan orang tuanya juga pun karena urusan harta. Maka bertakwalah pada Allah Subhanahu wa taala untuk urusan harta. Ya, merasalah cukup dengan apa yang sudah Allah takdirkan rezekinya untuk kita. Bukan berarti kemudian sifat qanaah ini menyurutkan kita untuk motivasi kerja, tidak. Jangan salah paham. Wis aku nrimo ae nek ngono. Salah. Nrimo itu dia berusaha. Tawakal itu bukan pasrah bongkoan, tapi dia bergerak berusaha mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah takdirkan sekian,
saya terima, itu namanya tawakal. Sudah nggak berusaha, diam saja, minta rezeki dari Allah. Dari mana diberi rezeki? Orang tidur mau dikasih rezeki. Turu tak kayak rezeki apa? Ada orang tidur dibayari gitu. Enggak ada. Ya bergeraklah. Usaha apa saja silakan. Maka tidak boleh atau tidak disarankan tidur di pagi hari. Ya, dimakruhkan tidur itu habis subuh, habis sholat subuh tidur itu makruh hukumnya. Tidak disukai oleh para ulama. Kalau mau tidur terpaksa ya setelah waktu syuruk, setelah terbit matahari, seukuran tombak itu kira-kira jam 6. Kalau mau tidur sebentar untuk istirahat silakan. Kalau mau aktivitas terus ya lanjut. Kalau saya terbiasa bangun 2:30, jam 3, ya sudah bablas sampai sekarang ini, istirahat baru siang nanti. Kalau ada waktu untuk istirahat. Kalau enggak ya bablas sampai sore, baru tidur habis isya. Itu rutinitas saya tiap hari. Jadi jangan tidur habis subuh. Satu, ngurangi rezeki. Rezeki kita diambil sama ayam. Ayam itu bangunnya pagi soalnya. Nah, cukup kedisian ayam. Kemudian membuat badan tidak sehat. Ya, orang yang tidur subuh, kebiasaan tidur subuh pagi itu badannya nggak sehat. 2, menahan rezeki. Ya, jangan tidur habis subuh. Ya, nggak bagus. Ya, ini semua mudah-mudahan menjadi semangat kita ya untuk kemudian merasa cukup pemberian dari Allah sambil kita berkarya, sambil kita berusaha, ya bekerja dan seterusnya. Hasilnya gantungkan sama Allah. Ya, kalau kita menggantungkan pada manusia, manusia yang kita gantungi sama-sama butuh sama Allah. Nah, kalau sama-sama ada 2 orang butuh, kenapa enggak kita butuh sama yang kita minta butuh sama-sama? Ada A sama B sama-sama butuhnya sama Allah. Kenapa A menggantungkan sama si B? Si B juga butuh sama Allah. Ya sama-sama gantung sama Allah saja. Selesai. Ya. Mudah-mudahan ini menjadi motivasi kita agar kita tidak rakus untuk urusan dunia, tapi kita bersemangat dalam mencari rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan atau ingin didiskusikan seputar tema kita atau yang lain, maka dipersilakan. Ada waktu 5-10 menit ke depan. Ya, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan. Silakan jika akan ingin tanyakan. Yang tadi Ustaz, apa yang tadi kan untuk yang di masa bersyukur, apa yang diberikan rezeki Allah sama kita. Nah itu Pak, dalam kenyataan kita bersyukur itu apa yang diberikan Allah itu secara pribadi itu bersyukur, kata itu kita sulit untuk mensyukuri Pak. Nah itu gimana caranya kita bisa mensyukuri nikmat yang diberikan Allah pada kita secara maksimal. Pertanyaan saya, kenapa tidak bisa mensyukuri nikmat Allah? Apa kendalanya? Biasanya itu gini, katakan kita sudah diberi rezeki, itu sifat manusia itu kita kan selalu ingin lebih, kurang kan. Untuk pengertian seperti apa? Ya, itu sifat manusia ingin selalu lebih. Tapi bukan berarti itu sifat yang baik. Itu sifat tercela. Tapi melekat pada manusia. Bukan berarti yang kemudian melekat kemudian dilestarikan, enggak. Ya. Ada sifat orang pemarah, apa ya dilestarikan marahnya? Ya enggak. Harus direduksi. Nah, orang yang senantiasa merasa kurang, ingin lebih, itu sifat yang harus direduksi. Tapi bukan berarti kemudian kita tidak boleh berkarya gitu loh. Bedakan antara orang yang ingin maju dengan orang yang haus tentang masalah harta. Haus tentang dunia, itu harus dibedakan. Orang pengen maju, ya saya ingin maju, saya ingin belajar, saya ingin begini-begini. Untuk urusan rezeki yang Allah berikan misal tidak sesuai dengan ekspektasi dia, oh saya grade-nya sekian kok dapatnya cuma sekian. Nah ini kembali pada kita mensyukuri nikmat Allah.
Tapi kalau kita ingin maju, kita ingin naik posisi misalnya, ya silakan, tidak masalah. Tapi kalau kemudian Allah Subhanahu wa taala menakdirkan kita rezekimu sak mento, enggak lebih dari itu, ya sudah, diterima. Karena Allah yang mengatur rezeki kita. Gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, karena manusia itu sulit untuk bisa mensyukuri nikmat Allah dalam satu sisi, karena ada sifat tadi ingin lebih, maka Nabi memberikan tips, yaitu kalau engkau untuk melihat urusan dunia, lihat orang di bawahmu. Kalau untuk urusan akhirat, lihat orang di atasmu. Jangan dibalik. Apa alasan Nabi? Kalau engkau melihat orang yang ada di bawahmu untuk urusan dunia, engkau akan pandai mensyukuri nikmat yang datang pada Allah, dari Allah padamu. Kalau kita memandang orang di atas terus, wah itu enak ini, aku mek ngene tok. Merasa kurang terus yang ada pada kita. Bukan berarti kita nggak boleh maju. Ya silakan berkarya, silakan kita pengen lebih apa dari kita sekarang, silakan. Tapi kalau kemudian Allah takdirkan kita dapat rezekinya sekian, ya jangan berkeluh kesah. Jangan membanding-bandingkan dengan tetangga sebelah, dengan teman sebelah, dan seterusnya. Lihat orang di bawah kita yang lebih parah dari kita, gitu loh. Kita punya motor, tetangga kita punya sepeda ontel, kerja harus naik angkot karena motornya sepedanya dititipkan di penitipan sepeda, dia angkot. Alhamdulillah kita nggak keluar biaya untuk tenaga ngongkel sepeda, untuk parkir, untuk naik bemo. Hanya satu bensin putar pulang balik 1 liter pulang selesai. Nggak capek lagi. Itu disyukuri nikmat itu. Kalau orang tidak mensyukuri nikmat yang seperti itu, dia akan merasa kurang terus karena dia membandingkan sama yang di atasnya. Posisi kita seperti sekarang ini, kita bandingkan sama manajer sebuah hotel bintang 5. Yo jeblak terus gini. Wis gulune lara, kesandung, ana bolongan gak ketok. Ndelok ndangak terus wae enak itu. Owner perusahaan itu. Ya iya. Lihatnya orang yang tinggi-tinggi terus. Coba lihat di bawah kita. Ya masih di pinggir-pinggir jual koran barangkali. Yang mungkin nyapu jalan, pasukan kuning, atau harus nyebur-nyebur ke sungai untuk bersih kotor-kotor gulma-gulma itu. Kan kita nggak melakukan seperti itu. Nah, kalau lihat seperti itu kan, alhamdulillah saya masih diberi nikmat seperti itu. Itu pandai bersyukur nanti. Tapi kalau kita lihat terus enak, ya enak terus. Harus diingat ya, orang enak yang kita lihat sekarang, dia dulunya susah kayak kita. Gak ada orang lahir procot murah-murah langsung kayak emas, kalau jas-jasan, pakai laptop nggak ada. Susah dulu dia, walaupun dia anaknya konglomerat, awalnya pasti kan dididik orang tuanya untuk dia bisa bekerja. Coba orang-orang Chinese itu. Walaupun dia anaknya konglomerat ya, anaknya miliarder atau anaknya pengusaha, pasti kan disuruh magang dulu di perusahaan. Dan dari tempat yang tidak enak. Karena apa? Mendidik mereka untuk karakter bekerja. Etos kerjanya dididik. Bukan langsung tak serah ya, anak perusahaan pimpin kono. Enggak. Ya hancur kabeh perusahaannya itu. Dia nggak punya skill untuk memanajerial perusahaan. Dari mana dia bekalnya, pengalaman untuk memimpin anak buah dari mana? Enggak ada. Maka jangan selalu silau dengan pandangan ketika melihat orang, wah enak itu. Iya enak, betul. Dia dulunya itu susah. Ya, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau tidak malu mengakui dalam kondisi dahulu beliau itu menjadi penggembala kambing. Beliau tidak malu. Dalam sebuah riwayat ketika safar dengan para sahabat, Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada para sahabat, ambillah kayu orok yang hitam untuk siwak. Nah, mengambil kayu seperti itu tidak akan bisa diketahui kecuali orang yang pernah menggembala kambing yang belusuan ke sana kemari untuk ketemu sama pohon-pohon yang lain. Nah, para sahabat bertanya, ya Rasulullah, Anda dulu menggembala kambing? Karena heran kok Rasulullah kok tahu ada jenis kayu yang bagus untuk siwak. Itu nggak akan diketahui kecuali orang yang menggembala kambing. Maka Nabi mengatakan, bukankah setiap Nabi dahulu menjadi penggembala kambing? Jadi beliau tidak malu mengakui dahulu pernah dalam kondisi seperti itu. Ini pelajaran untuk kita agar tidak kita silau dengan apa yang ada pada manusia. Ya, bukan berarti kemudian kita nggak ingin maju, tapi berkacalah pada kita. Kita sekarang seperti apa? Kemudian lihat orang di bawah kita. Nanti akan dari rasa syukur itu akan banyak muncul. Saya bisa makan, alhamdulillah hari ini bisa 3 kali sehari. Orang lain ada yang sekali itu dia harus ngais-ngais makanan. Susah payah bekerja, banting tulang keringetan sampai nggak karu-karuan nambunin makan cuma 2 kali. Kita nikmat diberi tempat, diberi waktu, diberi masalah. Nah kalau itu yang muncul setiap kali kita memandang orang di bawah kita, rasa syukur kita akan sering muncul.
Tapi kalau kita lihatnya kebalik, ya sudah urusannya akan terus kurang. Itu tips dari Nabi SAW yang saya kira sangat efisien untuk kita bisa menerapkan agar muncul sifat rasa syukur. Yang kedua, imani bahwasanya semua yang ada pada kita ini semua adalah takdir dari Allah untuk urusan rezeki. Yang datang pada kita ini nikmat dari Allah dan ini memang rezeki kita. Dan rezeki kita tidak akan tertukar dengan rezeki orang lain. Rezeki orang lain tidak akan pindah ke tempat kita. Ya. Kalau kita bulan Ramadan ini banyak orang jual itu jajaran makanannya sama semua. Gorengan kabeh. Dengan berbagai macam minuman. Ini jenisnya podo kabeh. Ada yang sepi? Enggak. Semua ada yang beli itu dengan kadar yang berbeda-beda. Ada yang banyak, ada yang ramai, sepi. Tapi semua ada yang beli. Siapa yang gerakkan orang untuk beli ke si A? Kenapa enggak beli si B? Allah yang gerakkan. Engkau beli pada si A, engkau beli pada si B. Maka enggak usah iri gitu. Lah kok kono rame kok aku sepi? Enggak usah nyalahkan orang lain. Ya. Enggak usah iri sama orang lain. Berarti itu bukan rezeki saya gitu loh. Nanti kita nggak akan merasa kemerungsung tadi. Kita banyak bersyukur pada Allah. Alhamdulillah Allah berikan rezeki saya. Ya, dinikmati saja. Ya. Tapi dengan catatan tadi tidak membuat kita kemudian matang arang dalam bersemangat bekerja, berkarya, etos kerja kita terus semangat. Bukan kemudian semakin ngelukru. Alah takdirnya Allah, saya cukup sakmene. Enggak boleh ya. Tetap harus kita berusaha dengan yang lebih baik. Allahu a'lam. Oke, bagus pertanyaannya. Ada lagi? Busuk-busuk kalau nggak ada yang tanya, saya tanya ya. Nanti yang nggak bisa jawab, biar nanti Pak Enggi ngasih hukuman. Boleh, Pak. Apa uang makannya bisa dipotong apa ya? Yang pertanyaan tambah. Itu bisa diwacanakan itu. Atau cukup? Cukup ya. Ya, mudah-mudahan bermanfaat, mudah-mudahan menjadikan kita semakin memiliki sifat qanaah, merasa syukur atas nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.